Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diatul Adawiyah. Saya dari kelas Sisdik L dengan NIM 11950121682. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Riau, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai peta Karnoff. Selamat menyaksikan. Karnoff Map Method. Metode peta Karnoff adalah metode untuk menyederhanakan persamaan aljabar boolean. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Maurice Karnoff pada tahun 1953, yang merupakan penyederhanaan dari metode Fed chart atau kartu Fed. Selain berguna untuk menyederhanakan fungsi aljabar boolean, metode penyederhanaan dengan menggunakan peta Karnoff memiliki arti penting dalam menyederhanakan rangkaian logika. Penyederhanaan rangkaian logika akan berimbas pada penurunan jumlah gerbang logika yang digunakan. Peta Karnoff adalah sebuah diagram yang terbentuk dari sekumpulan kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Peta Karnoff dapat dibuat dari sebuah fungsi boolean. Setiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Setiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Sebuah peta Karnoff memiliki kotak yang merepresentasikan sebuah minterm sebanyak 2n, dengan n adalah jumlah peubah. Isi setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Misalkan, sebuah fungsi boolean memiliki peubah x. Isi sebuah kotak bisa dilambangkan dengan 0, menyatakan x1, atau bisa dilambangkan dengan 1, menyatakan x. Jika ada m variabel untuk kolom dan n variabel untuk baris, maka diperlukan 2m kolom dan 2n baris yang membentuk 2m ditambah n, kotak atau sel. Jumlah kotak tersebut sama dengan banyak garis dalam tabel kebenaran. Hal ini juga berarti bahwa banyak variabel fungsi logika ada m ditambah n 2. Nilai dari kombinasi variabel pada setiap sel digunakan untuk memberikan nomor sel yang bersangkutan. Nilai tersebut menunjukkan nomor baris pada tabel kebenaran. Dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan, penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan dengan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya menjadi suku minterm yang sederhana. Macam-macam penyederhanaan peta Karnoff. Yang pertama, penyederhanaan dua variabel. Dengan contoh soal, H sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Penyelesaiannya, aksen biasanya ditulis ke dalam angka 0, sedangkan angka 1 tanpa beraksen. Dan dapat dipermudah lagi sebagai berikut. Karena kolom berangka 1 dan baris berangka 1 harus memenuhi setiap garisnya, maka kesimpulannya kalau H adalah AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen, peta Karnoff-nya adalah AB atau BA. Yang kedua, penyederhanaan tiga variabel. Dengan contoh soal, H sama dengan ABC ditambah A aksen BC ditambah aksen B aksen C ditambah AB aksen C. Penyederhanaannya, karena yang memenuhi setiap kotaknya adalah baris 01 dan 11, sedangkan simbol 01 artinya B aksen C dan 11 artinya BC, dan simbol yang tidak ada aksennya adalah hanya C. Maka H ABC ditambah A aksen BC ditambah aksen A aksen B aksen C ditambah A B aksen C adalah C. Penyederhanaan 4 variabel. Tabel peta Karnoff
4 variabel sebagai berikut. Dengan soal H sama dengan ABCD ditambah ABCD aksen ditambah AB aksen CD ditambah AB C aksen D aksen. Penyelesaiannya, karena yang ada angka satunya ada di kolom dan di baris 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10,1011 yaitu AB, ABCD, ABC, dan ACD, maka jika kita eliminasi dengan cara mengambil huruf yang sama, akan menjadi AB ditambah ABC ditambah ACD. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal menggunakan peta Karnoff. Dengan soal Y sama dengan ABCD not ditambah A not B C not D ditambah AB C not D not ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not B C not D not. Penyelesaiannya kita buat terlebih dahulu tabel kebenaran. CD atau AB. CD. CD. C not D not. C not D. C D. C D not. Begitu juga dengan AB-nya. Kita buat seperti ini. A not B not. A not B. C A B. A B not. Jadi kita sesuaikan dengan soalnya. C not dan D not. Berarti yang keseluruhannya not. A B C D not. A not B not C not D dan not. Lalu A not B not C not D, A not B not C D, A not B not C D. A not B C not D D not. Berarti sesuai soal berarti dia 1. AB C not D 1. A not B C D berarti 1. Sedangkan A not B D-nya D-nya tidak ada. Berarti dia hasilnya ini tetap. A not B C D not.
sama caranya 1 A, B, C not D 1, 1. Berarti A, B not, C not D, A, B not, C not D, A, B not, C D, A, B not, C D not. Selanjutnya kita mencari seperti kita cari pertama Y sama dengan ini A not B, C not D not ditambah A, B, C not D not. Kan A not dan A. Berarti kita bikin itu dalam kurung. A not ditambah A sama dengan B, berarti B. C not dan C not hanya dibuat 1. Berarti C not, D not dan D not berarti hanya dibuat 1. Berarti dia B, C not, D not, A not ditambah A. B, C, D not, A not ditambah A hasilnya 1. Jadi B, C not, D not dikali 1 hasilnya B, C not, D not. Kita cari yang kedua. A not, B, C not, D ditambah A not, B, C, D. A not dan A not kita buat hanya 1. B dan B kita buat hanya 1. C not dan C itu terdapat di dalam kurung. D dan D hanya dibuat 1. Berarti A not BD, C not ditambah C. Hasilnya A not BD, C not ditambah C hasilnya 1. Jadi A not BD dikali 1 hasilnya A BD. 3. A B C D ditambah A B C not A B C A. Berarti kita hanya membuat 1. Hanya 1 yang dibuat. B dan B hanya 1 juga dibuat. C dan C hanya 1 juga dibuat. Dari dalam kurungnya D not ditambah D aja ditambah D not. A, B, C ditambah D ditambah D not hasilnya 1. Jadi A, B, C dikali 1 hasilnya A, B, C. Jadi hasil dari pencariannya adalah kita bikin yang pertama B, C not, D not ditambah A not, B, hasil dari soal di atas. Y sama dengan B, C not, D not. Kita bikin di bawah. Ditambah A, B, D dari hasil ini. Ditambah yang ketiga A, B, C. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.